Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wibowo dari Omah Lele. Saya bergerak di bidang lele ini dari pembenihan sampai pembesaran. Saat ini udah ada sekitar 12 orang yang tergabung dengan Omah Lele ini untuk membesarkan ikan lele ini. Saya tertarik usaha lele karena saya suka dengan ikan. Jadi awalnya saya nyoba pelihara lele itu gagal. Kedua nyoba lagi, gagal lagi. Sampai 3 kali nyoba, gagal lagi. Kemudian saya berpikir kalau gini terus kan pastinya hanya rugi terus. Akhirnya saya mencoba berguru sama mereka-mereka yang saya anggap sudah mahir dalam budidaya lele. Itu saya ke sana, saya sanjangi mereka satu persatu, saya tanya ini itu dan segala macam masalah budidaya, dari benih sampai pakan sampai penjualan, dan alhamdulillah mereka dengan senang hati berbagi ilmu itu. Kemudian untuk yang keempat saya nyoba lagi, alhamdulillah bisa panen dan untung. Dari itu kan saya timbul semangat untuk mengembangkan pembesaran lele ini. Saya awal-awal ini modal 100 jutaan. Jadi saya kembangkan, saya putar, lama-lama ya jadi seperti ini. Kalau saat ini harga di tingkat petani itu 16.500 sampai 17.500. Itu tergantung tengkulaknya. Kan tengkulak itu ada beberapa tingkatan, ada yang pengepul, ada yang pedagang perantara. Ya di sini harganya sekitar gitu, tergantung nanti pengepulnya, tengkulaknya, dan ukuran lelenya biasanya gitu. Kalau saya pribadi dari tahun 2001 saya udah mulai melihara lele. Cuma kalau untuk yang kolam bundar, kolam bulat ini baru jalan 5 tahunan ini. Jadi saya di sini lahan sewa 5 tahun dan ini sudah tahun kelima. Dan bisa dilihat di belakang saya ini ada beberapa kolam bundar itu usianya sudah di atas 4 tahun. Dan seperti yang dulu penjual bilang kalau terpal macam ini bisa tahan sampai 5 tahun katanya begitu. Ternyata saya mempraktekkan sendiri, memang bisa lah tahan sampai 5 tahun. Keuntungan kolam bundar itu nomor 1 itu portable ya, jadi bisa dipindah-pindah. Misalkan kita sewa lahan itu nggak usah khawatir kalau besok untuk mengembalikan lahan seperti semula, karena kita tinggal angkat aja udah selesai urusannya. Yang kedua, kita bisa terapkan sistem sirkulasi. Dengan sirkulasi ini kita bisa padat tebar lah istilahnya di dunia perikanan itu. Jadi per meter kubik kita bisa isi 500 sampai 600 itu ikannya sehat dan bisa panen dengan optimum. Yang ketiga, harganya lebih murah. Yang keempat, operasionalnya lebih ringan, untuk nanti pemanenannya juga lebih mudah, dan yang jelas tengkulak juga senang karena ngerjainnya mudah dan ikannya juga bagus, sehat-sehat. Kalau untuk hasil produksinya sudah diambilin sama tengkulak tadi, jadi dijualnya cuma di Jogja saja, itu paling jauh ke Magelang. Jadi untuk Jogja itu saja kan pasar konsumsi ikan lele itu masih kurang banyak.
itu yang sanggup disuplai dari petani lokal itu baru sekitar 60-an%, yang 40% itu masih diimpor dari lain daerah seperti Tulungagung, seperti Boyolali, Kediri, ada yang dari Pati, ada yang dari Semarang juga. Jadi kalau untuk budidaya di sini, selama kita tahu jaringannya, insya Allah mudah untuk menjualnya. Kalau permintaannya sebenarnya banyak, tapi kapasitas saya kan hanya bisa memenuhi sekitar 4-8 ton lah untuk kapasitas saya pribadi loh. Tapi kalau yang kelompok ya sudah bisa itu sekitar 30-40 ton lah per bulan itu yang diproduksi untuk kelompok kita. Jadi kalau pasar yang kita lihat, selama kita melihara lele bisa jual itu berarti bagus. Kalau saya indikasinya itu aja. Dan selama ini belum pernah ada lele tidak bisa terjual, itu aja indikasinya. Perawatan khususnya tuh hampir tidak ada ya, hanya perawatan harian itu yang memang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan itu ikan akan error. Ya nomor satu itu harus kocornya itu harus dijaga jangan sampai buntu. Dan kedua, membuang kotoran, air kotor itu di outletnya itu harus kita buka. Itu kalau mau bagus ya pagi kita buka, sore kita buka. Nanti kan kotorannya akan keluar. Di situ menjamin kalau air yang ada di dalam kolam itu akan nyaman buat si lele itu. Kalau lele itu nyaman, itu indikatornya makannya banyak, cepat besar lah itu. Cuman di situ aja, nggak ada perlakuan. Harapannya kalau bisa kita dibantu mesin pakan lah, mesin pakan yang extruder itu ya yang bagus, yang istilahnya bisa menurut standar pabrikan itu, supaya nanti bisa menghemat kos produksi. Karena dari saya sendiri udah punya pengalaman bikin pakan itu, cuman dulu kan masih yang manual, jadi masih tenggelam, istilahnya belum bagus lah, belum layak untuk dijual gitu. Untuk teman-teman pembudidaya lele, untuk yang yang pemula terutama, tetap nomor satu kuasai ilmu dulu. Kalau belum tahu masalah ilmunya, coba datangi mereka yang sudah berbudidaya lele dalam dalam skala yang sudah kontinu bisa panen. Itu datangi aja mereka, biasanya mereka welcome kok untuk masalah budidaya lele. Kalau untuk di Omah Lele sendiri, untuk area Santin dan sekitarnya bisa gabung ke Omah Lele, nanti bisa saya bimbing sampai panen. Jadi kalau hobi itu bisa dijadikan mata pencarian, itu kan lebih menarik, untuk berkembangnya juga bisa lebih cepat biasanya gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang gagal, tugas kita tuh hanya satu, hanya memulainya lagi dengan cara yang lebih cerdas. Itu aja. Semangat.